kedua, kami mendapatkan materi mengenai transformasi yang bertopik dilatasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Dearasi Kendra Dewi. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Saya Nikoma Widyastuti sebagai penyaji kedua. Saya Iwananta Pratama sebagai penyaji ketiga. Saya Eko Agus Putra sebagai penyaji keempat. Saya Niputuniati Anggraniase sebagai penyaji kelima. Saya Ikoma Mendra Senjiwani sebagai penyaji keenam. Itu tadi perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Cekidot! Kalian tahu nggak sih dilatasi itu apa? Jadi dilatasi itu merupakan salah satu bentuk transformasi. Pada dilatasi transformasi, yang terjadi bisa mengubah ukuran, baik itu memperbesar ataupun sebaliknya, yakni memperkecil. Akan tetapi, dilatasi ini tidak dapat mengubah bentuk bangun geometri yang bersangkutan. Ada dua sifat dilatasi. Yang pertama, mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk dan orientasi. Yang kedua, mempertahankan sudut dan bentuk. Tujuan dilatasi dalam matematika antara lain, yang pertama, mengubah ukuran suatu bangun atau objek. Yang kedua, mempelajari sifat-sifat geometri yang tidak berubah saat ukuran berubah. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara bangun atau objek yang berbeda ukuran. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan visualisasi dan pemecahan masalah geometri. Dilatasi digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, trigonometri. Yang kedua, geometri. Yang ketiga, grafik komputer. Jadi di sini kami mengambil dua contoh soal. Pada contoh yang pertama, sebuah segitiga dengan titik A, yang mana titik A itu 1,1. Kemudian titik B yaitu berada di 2,3, kemudian titik C yaitu berada di 3,1. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa dilatasi ini memiliki rumus, yakni rumusnya A, X, Y itu dilatasi dengan titik pusat 0, K, kemudian K kali X, K kali Y. Kemudian masuk ke contoh soalnya, dari mana titik A yang berada di 1,1 dengan faktor skala 3, dan mana setiap variabel X dan juga Y itu akan dikalikan dengan faktor skala tersebut, yaitu 3 kali 1, 3 kali 1, dan mana bayangannya menjadi A aksen 3,3. Yang kedua, yaitu titik B yang berada 2,3 dengan faktor skala 3, sama seperti yang pertama, yang mana variabel X dan juga Y akan dikalikan dengan faktor skala tersebut, yaitu 3 kali 2, 3 kali 3, dan di mana bayangannya menjadi B aksen 6,9. Kemudian terakhir yaitu titik C yang berada 3,1 dengan faktor skala 3, sama juga dengan sebelumnya, dan di mana variabel X dan juga Y itu dikalikan dengan faktor skala tersebut, yaitu 3 kali 3, 3 kali 1, dan di mana bayangannya yaitu menjadi C aksen 9,3. Pada intinya, untuk mengerjakan soal seperti ini, yang mana soal ini itu berada di titik pusat 0,0, kita hanya mengalihkan variabel X dan juga Y pada faktor skala yang diketahui, maka akan mendapatkan seperti ini bayangannya. Cukup mudah bukan? Masuk contoh soal yang kedua. Sebuah persegi di titik A itu berada di min 4, min 4, titik B berada di min 2, min 4, titik C berada di min 2, min 2, titik D berada di min 4, min 2 dengan faktor skala 3. Seperti rumus yang dilatasi yang diketahui di atas, ini bahwa setiap variabel X dan Y itu dikalikan dengan faktor skala 3. Jadi pada titik A itu min 4, min 4 akan dikalikan dengan 3, akan menghasilkan bayangan A aksen min 12, min 12. Pada titik B itu min 2, min 4 juga dikalikan dengan 3 akan menghasilkan bayangan B aksen min 6, min 12. Pada titik yang ketiga, min 2, min 2 juga dikalikan dengan 3 akan menghasilkan min 6, min 6. Pada titik yang keempat, min 4, min 2 dikalikan dengan faktor skala 3 akan menghasilkan bayangan min 12, min 6. Setelah mendapatkan hasil dari contoh soal tadi, kita masuk ke alat peraganya.
Yang dimana contoh soal pertama yaitu sebuah segitiga dengan titik A berada di 1,1. Untuk menandai titik tersebut kita gunakan pushpin. Kemudian titik B berada di 2,3. Kemudian titik C berada di 3,1. Setelah itu kita masuk ke hasil yang sudah dilatasinya. Yang pertama yaitu titik A menjadi 3,3. Titik B menjadi 6,9. Kemudian yang terakhir yaitu titik C menjadi 9,3. Untuk mempertegas bentuknya, kita gunakan karet. Dapat kita lihat perbedaannya yang sebelum dilatasi dan sudah dilatasi. Setelah mendapatkan hasil dari contoh yang kedua, kita masuk ke alat peraganya. Sebuah persegi dengan titik A berada di min 4, min 4. Kita gunakan pushpin untuk menandainya. Titik B berada di min 2, min 4. Titik C berada di min 2, min 2. Dan titik D berada di min 4, min 2. Nah, setelah didilatasikan akan menghasilkan titik A aksen min 12, min 12. Titik B aksen min 6, min 12. Titik C aksen min 6, min 6. Titik D aksen min 12, min 6. Untuk memperjelas bentuknya, kita gunakan karet. Dari presentasi kelompok kami tadi, dapat disimpulkan bahwa dilentasi dapat mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk atau orientasi dengan aplikasi dalam geometri, grafik komputer, dan fotografi. Baik, itu tadi presentasi dari kami yaitu mengenai dilatasi. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Dadah!